tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك الله. Yang saya hormati keluarga Bapak Suryana Selamat beserta Ibu. Yang saya hormati keluarga besar Purwakarta. Yang saya hormati keluarga besar dari Jakarta. Yang saya hormati keluarga besar Entiwan Konveksi. Yang saya hormati keluarga Majelis Taklim Darul Muhajirin Bintang Alam. Dan yang saya hormati keluarga besar Gang Kelapa Gading. Juga yang saya hormati rekan-rekan Bapak Suryana Selamat dan Ibu Imas Maisaro. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Tajudin Nur selaku Ketua MUI Karawang. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat syukur dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Suryana yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini mengadakan acara Walimatus Syafar Umroh yang alhamdulillah beliau akan mengadakan perjalanan ibadah umroh yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan yang akan berangkat yaitu Bapak Suryana dan Ibu Imas Maisoroh dan juga Eyang Mariati. Mari sama-sama kita doakan semoga perjalanan ibadah umroh Bapak, Ibu dan juga Eyang diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, juga kesehatan kembali lagi ke tanah air dengan sehat dan walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran, khususnya untuk keluarga Bapak Suryana. Semoga keluarganya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, putra-putrinya dijadikan anak yang soleh-solehah, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dikabulkan segala cita-citanya. Ala hadhihi wa hadiyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tawasul hadiah tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Syafar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله إن شاء الله تعالى من الآمنين وأنا إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Syakur yang telah memimpin pembacaan tawasul hadiah tahun. Semoga apa yang kita baca khususnya untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijauhkan dari segala ujubnya. Dan mari kita doakan kembali untuk Bapak Suryana Slamet dan Ibu Imas Maisarah, juga Eyang Marianti yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Semoga perjalanan umrohnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan kesehatan, kembali lagi ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari keluarga Bapak Suryana Slamet yang akan diwakilkan oleh Bapak Kiai Haji Jaja Nurjan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakil kiram. Faqala al-mu'allif Ibnu Malik fil Alfiyah, mumtadaun zaidun wa adirun khobar, in qulta zaidun adirun mani' qadar. Amma ba'du, atur hormat kakersana pengatur waktu kalian acara ngatur nuhun kana waktosna. Nu dipih hormat kakersana suku urang sadayana Ketua MUI Kabupaten Karawang, oge simkuring haturkeun hormat kasadayana jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anu parantos tiasa ngahadiran kana uleman pun adi. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya tiasa bermuajahah katepung lawung katepang wajah dina acara walimatus sabar umroh. Jamaah sadayana sim abdi asmana pun adi karsana Bapak Suryana Slamet tau garwa roh eyang ini simkuring atas nami keluarga wakilan anjeunna badal bisa pilih badal kul min kul, badal saware badal kada tiasa daya. Ini kesempatan simkuring asmana pun adi anu sangat ngahaturkeun nuhun ku sumpingna para sepuh, sumpingna ibu-ibu, sumpingna bapak-bapak tak lihat tempat. PID harapan simkuring atas keluarga tilu pokok anu kondisi dihaturkeun dina ieu kasempatan. Kahiji panginten selaku keluarga Bapak Suryana ya istilah iktidar. Iktidar teh bahasa orang mah sanduk-sanduk.
Anu kadua istid'ah, bahasa urang mah eta nyuhunkeun doa. Anu katiluna istihlal, nyuhunkeun halal. Tilu pokok utami ieu anu ku asmana pun adi diperdih di sadaya. Margi upami berejah jalma bari jarah tanah suci haram, tanah suci Mekah Madinah, lamun teu bebeja ka tatangga, teu bebeja ka dulur-dulur, tujuh mangkat eta jelema bedegong. Mun bedegong jadi henteu butuh doa kitu maksud. Sedangkan doa anu ijabah teh doa ala dhahril qalbi, doa jalmi anu tebih ti urang. Kusakituna asmana pun ali simkuring nyuhunkeun ka sadaya tidak rasa sadu rehna simkuring sakeluargi sareng eyang pangina sareng pun bojo insyaallah kaping 23 bade angkat nyumponan ibadah umroh. Mudah-mudahan simkuring mungkin upami aya di papa sadaya tiap bumi mana teuing komo keluarga jadi masya Allah mana teuing panginten waktosna upami teh mah dipapai saban-saban bumi iktidar artinya sasadu teh kumaha maksudna bedeja kasadayana upami teh mah kek adieu namu kek teu aya oh kuninga menuju umroh kan itu terang malam teu beja mah urang ka dieu namu teu bogoh-bogoh ditetok-tetok teh aya ka mana ieu teh leubat panjang teh gitu ka ieu mah katangi ari sadang terang oh tuju kitu pandangan eta bukan nomor hiji ini tidak anu kaduana pun adi panginten isti'ah nyuhunkeun doa kawan tadi intidar memang warga hiji anu kaduana isti'ah nyuhunkeun doa ti sadaya hoyong didoakeun ku sadayana mudah-mudahan pun adi sareng istrina sareng eyangna nu bade angkat ibadah teh mudah-mudahan sing dipasihan kasehatan dipasihan kalancaran oke ditampi ibadah umrohna selama aya di Mekah sareng Madinah lagi masya Allah Pak lamun di Mekah Madinah mah sanes ieu terus cuaca tanggung di panas bapak simkuring gak kumpul di sisi siang masya Allah di bawah puasa coba di bawah panas masya Allah nyeleheun aya nu teu puasa kalau simkuring pas hari itu menuju puasa 12 hari puasa masya Allah mantap lah lamun teu aya doa saja doa liwas nah tarawih itu mah tarawih simkuring udah tarawih masjid Pendawi masjid Haram teh bisa ya tarawih tarawih bila ada 2 jam orang apa di Indonesia tadi kan setengah jam gitu terus masuk aya istighfar nyuhunkeun doa disadari udah nepun adi sareng keluarga sayangna selami angkat perjalanan ka ditu uwih ka di ditu jeung uwihna sing dipasihan kasehatan terutama di tiasa ibadah para sepuh ibu bae sadayana anu katiluna panginten istihlal nuhunkeun halal ngan markina bagi mungkin aya hiji kalapatan antara pinu dituang maupun ali jeung keluargana anu tampak terang ibu-ibu bapak-bapak eta perlu panginten silih halalakeun nah istighfar nyuhun halal sadaya tah pokok anu janten masalah tilu ieu
angkupun adi dipamrih di sadayana pamudah-mudahan sadayana tilu dan komandir ku ibu-ibu sing dihalalkan sadayana. Oke, sadayana dikorbankan pun adi kumakiri emutan sarang hartana mudah-mudahan ku Allah sing dibalas boh amal saya harta amal tenaga apa amal saya saja rupi mudah-mudahan ku Allah sing dibalas dunia sareng akhirat. Intina ti keluarga pun adi panginten kasadayana inti nama nyuhunkeun hiji nyuhunkeun halalna, kadua nyuhunkeun duana, katilu kasadu yang sim pun adi teh bade angkat ibadah umroh. Lain sanges-sanges bade pihilik sanges. Tapi bade ibadah. Beda angkal ibadah sangat teh. Pihilik teh. Ibadah pihilik di dia we aduh gitu. Tahrupina sakitu kapihatur tasanipun adi sakeluargi mudah-mudahan atuh anjeunna angkatna ibadah umroh teh tadi teh sing dipasihan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala al kesehatan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menginjak ke acara selanjutnya marilah kita dengarkan Widow Hasanah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Tajuddin Nur selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang di dalam belum jawab. Emang jawab aku emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta nining malah diam aja ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berkat rahmat Allah baik yang memberi salam atau yang menjawab masuk surga. Alhamdulillahil qail wa'timul hajja wa umrata lillah. Salatu wassalam ala man qala an nafaqatu fil haji kan nafaqati fil jihad. Betul aku bisa ini akan tikfir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nuri jati wa sirisari fi sa'ir asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usiri nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas absus salam wasilul arham wasallu billail wan nasunnya tadkhulul jannata bisalam. Yang saya muliakan para hadirin, terutama keluarga besar Bapak Suryana Slamet dan Ibu Imas Maisarah, terutama ibundanya Ibu Mariati yang sudah berusia 84 tahun. Baik pejabat sipil ataupun militer yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu, terutama di sini ada Pak Komandan Rayon Militer Karawang Kota yang saya hormati. Siang ini meskipun dalam keterbatasan cuaca,
Jangan salahkan cuacanya, katanya. Mang panas. Enaknya sih di tempat ruang yang ber-AC. Tapi karena kita akan melaksanakan suatu hajat yang mulia, yaitu silaturahmi walimatus safar, Pak Slamet Suryana, Pak Suryana Selamat dan Ibu Imas. Silaturahmi itu banyak. Ada silaturahmi intelektual. Biasanya antara pejabat, baik atasan ataupun bawahan. Silaturahmi antara seorang dosen dengan rektor umpamanya. Nah, itu termasuk silaturahmi intelektual. Ada lagi silaturahmi yang bersifat silaturahmi fisikal. Biasanya silaturahmi yang dikaitkan dengan kebendaan. Berhubung sudah nganterin bekakak, maka dia balas silaturahmi lagi. Nganterin apa? Mungkin Pais Jambal ataupun yang lainnya. Ada lagi nanti silaturahmi yang kita kenal dengan silaturahmi finansial. Biasanya ada joint venture, ya, kerjasama. Kalau di kampung saya di Batujaya itu sama, Pak Suryana juga orang tetangga Batujaya. Kalau mau bersilaturahmi yang berkaitan dengan finansial, asal ngomongnya agak ngalor, terus ngidul, terus ngetan, terus ngulon, ngomong-ngomong, nah gitu barunya ngomong-ngomong, nah itu udah bisa ketebak itu, sudah bisa ketebak. Biasanya yang begitu itu ada maunya. Ngomong-ngomong, ini mau ngecrok, kayak gitu bahasanya, ngecrok. Apa maksudnya? Memang ngecrok, mau pinjam uang. Nah itu silaturahmi finansial. Saya ingatkan ini ya, ini jangan diterusin tuh bahasa ngecrok itu. Biasanya kalau bahasa ngecrok itu tidak ada rasa responsibility-nya, tanggung jawabnya. Ah cuma ngecrok katanya, ngecrok 500.000 ya. Ini biasanya kalau udah bahasa ngecrok itu tidak ada responsibility, tanggung jawabnya. Kalau jangankan ditagih, nggak ditagih, jangan tidak ditagih, ditagih pun dia akan berkelit. Padahal yang namanya utang, masya Allah hari ini. Ya. Ada sebuah kisah sahabat. Ya, ketika sahabat ditanya, dan terus dijelaskan oleh Rasulullah, seandainya seseorang mati karena syahid, kemudian atas kuasa Allah dia dihidupkan lagi, berjuang mati syahid atas kuasa Allah, berjuang mati syahid, falahu dainun pannaru aulabi. Maka kalau dia masih punya hutang, neraka lebih pantas bagi orang tersebut. Karena itu biasanya kalau orang mau haji, mau umroh, itu ditanya dulu, dari mana ini? Ya, ongkos naik hajinya dari mana? Ongkos beli tiket untuk umrohnya dari mana? Sebab yang namanya haji dengan umroh itu beda tipis. Wa'timul hajja wal umrata lillah. Bukannya hanya wa'timul hajja saja, tapi umroh sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Itu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan haji ataupun umroh, tadi kata Rasulullah, mengeluarkan biaya untuk haji atau umroh bagaikan kita mau mengeluarkan untuk biaya berjuang di jalan Allah. Ganjarannya itu sampai 700 kali lipat. Bayangkan coba, Pak Suryana ini bertiga, jumlah jamlahnya berapa Pak Sur? Ya kalau 35 saja kali
3 sudah 100 lebih. 100 juta dikali 700. Mungkin kalkulatornya sudah kekurangan angka itu ya. Sudah kekurangan angka. Saking apanya? Saking mulianya melaksanakan haji ataupun umroh. Dan rukun haji, wajib haji itu sama. Bedanya hanya kalau rukun haji itu ada 5, rukun umroh ada 4. Apa yang membedakan? Kalau haji ada hukum, kalau umroh tidak ada hukum. Ya. Jadi sama pelaksanaannya. Kalau haji dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 13 Zulhijjah, tapi kalau umroh bisa saja dilaksanakan pada saat itu kalau dia melaksanakan haji. Mungkin hajinya haji tamattu, mungkin hajinya haji ifrad, atau mungkin haji qiron. Nah kalau umroh di luar itu silakan, mau sekali mau 2 kali. Karena itu saya menyarankan nanti Pak Suryana selama badan masih sehat, nggak apa-apa 2 kali 3 kali umroh ya. Umroh wajib, nanti begitu sampai di Jeddah langsung pakai kain ihram untuk menuju Makkah. Selesai sa'i, tawaf, sa'i, tahallul, cukur. Kalau bisa jangan digundulin dulu, sebab nanti pengen umroh lagi gitu ya. Umroh lagi dari mana? Dari Tanim, dari Ja'rona, dari Hudaybiyah ya. Rasulullah juga, Aisyah juga pernah 1 tahun itu beberapa kali. Kalau ada orang yang mengatakan hanya 1 kali, itu memang ada hadisnya. Tapi kita pakai hadis yang menggunakan bahwa Aisyah dan Rasulullah melaksanakan umrah itu lebih dari 1 kali. Nah, terus ada lagi silaturahmi yang lainnya yang kita kenal dengan silaturahmi spiritual. Jadi tadi yang pertama adalah intelektual, terus yang kedua fisikal, finansial, dan yang terakhir yaitu silaturahmi spiritual. Mana aja silaturahmi spiritual? Banyak. Pokoknya yang berkaitan ibadah ghairu mahdhah kita jalin dengan orang sesama muslim itu akan menimbulkan silaturahmi spiritual. Ada orang lain yang sakit kita jenguk, itu nuansa jadi spiritual. Dan yang kumpul pada saat ini terakumulasi dalam silaturahmi spiritual. Minimal nanti mungkin ini tadi saya dikagetkan, Amak kenal nggak ini? Ternyata murid tahun 92. Bapak bisa bayangkan murid tahun 92 ketemu lagi gitu ya, ketemu lagi. Ada murid juga yang 94 ya, ada yang 94. Sudah berapa lama ya, nggak kehitung lah. Mungkin ketemu juga dalam suasana yang lupa juga ingat. Nah, jadi itu dalam rangka silaturahmi dikemas melalui silaturahmi walamatus safar, umroh Pak Suryana Slamet dan keluarga. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kita kumpul di sini, ya, insya Allah yang tadinya tidak terpikir karena ada silaturahmi yang berkaitan dengan spiritual ini, dengan finansial ini, siapa tahu saling sharing ya, saling sharing. Ini di belakang mobil saya ini ada tulisan LB1. LB1 itu panjangan dari nama anaknya Pak Suryana, Eli, Lia ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia membuat satu perusahaan terbatas, ternyata bukan terbatas. Di Kerawang aja ini ada 4 perusahaannya, ada 4. Kalau Bapak masuk ke dalam sana itu mungkin Bapak nggak bisa masuk ke ruangan tamunya. Kenapa? Karena ada tumpukan ya. Ya, ini kan mungkin yang tadinya tidak mengenal, tidak bertemu dengan Suryana, ketemu. Ya ada silaturahmi finansial ya, bisa bergabung,
bisa ya berhubungan dengan untuk meningkatkan maisha masing-masing satu sama lain. Ya. Saya yakin ini pasti ada manfaatnya. Bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan, pelaksanaan umroh itu hanya dibedakan dengan yang lain-lainnya. Dan sekarang kalau haji itu dipercayakan kepada PHU, Tenaga Haji dan Umroh, berkaitan dengan pelaksanaan haji yang plus haji yang eksklusif itu dipercayakan kepada PIHK, sehingga ada istilah haji reguler, haji plus, haji furoda. Furoda ini sebenarnya diambil dari kata-kata pardun. Pardun itu sendiri, menyendiri. Jadi akhirnya dimaksudkan haji eksklusif. Haji eksklusif berhubung dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Tahun 2024 kemarin itu tidak kurang dari 15.000 jamaah yang hampir-hampir tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena kalau orang Arab itu kan lurus-lurus saja. Kalau memang tidak mau dipersyaratkan, sudah tidak diizinkan. Tidak ada bahasa orang mau ibadah dipersulit. Ya, lihat dulu persyaratannya cukup enggak. Berhubung tidak mencukupi persyaratan, ya antara persyaratannya itu secara formal antara lain haji reguler itu harus pakai apa? Harus pakai gelang. Ya. Polisi begitu mengetahui apa namanya jamaah yang dipegang itu hanya tangannya, pakai gelang langsung, pakai gelang langsung, pakai gelang langsung. Nah, yang tidak pakai gelang itu ditahan, diproses sampai benar-benar diketahui bahwa dia itu memang haji yang murni. Nah, sehingga terjadilah manipulasi. Ada yang mendadak membuat gelang dijual seharga 2 juta. Ini cerita orang-orang yang berada di sana. Banyaklah fenomena semacam itu yang membuatkan tadi haji eksklusif. Kenapa dikatakan sampai 15.000 hampir tidak melaksanakan haji? Karena waktu untuk melaksanakan haji itu yang pokoknya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dimulai sebelum tergelincir matahari sudah berada di Arafah. Kalau sudah lewat dari itu, ya tidak sah. Sudah melewati masa jamak takdim zuhur dan asar di Arafah. Itu masalahnya. Nah, ini sekedar untuk diketahui yang membedakan antara umroh dengan haji itu antara lain. Mengenai masalah niat dan lain sebagainya, mengenai masalah tawaf dan sa'i serta yang lain itu sama. Yang membedakan antara lain tidak ada wukuf, tidak ada zamrah, tidak ada mabit dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu saya yakin Pak Suryana nanti beserta travel yang membawanya, yaitu travel BB ya, yang kalau jaraknya itu dari sini itu tidak jauh ya, di Jalan Husni Hamid itu ya. Itu nanti akan diberi aplikasi ataupun manasik umroh ya. Hanya mungkin secara global pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau setiap masjid jami, masjid agung, masjid besar di tempat kita tinggal, kita masuk muakkad untuk melaksanakan tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyatul masjid rakaatan ilaika Allahu akbar. Tapi di Mekah ya, di Mekah kita begitu mengucapkan assalamualaikum, assalam, Allahumma antas salam, minkas salam, waalaikumsalam, salam, wa dakhilna jannata darussalam. Terusnya kita masuk, kita tidak perlu sholat sunat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Tapi yang perlu kita laksanakan adalah tawaf sebagai ganti tahiyatul masjid.
Kenapa? Ya memang begitu, Baitullah itu begitu. Dihormatinya dan melalui tahiyatan apa dengan tawaf. Yang menjadi masalah kalau kita datang di Masjidil Haram itu bersamaan dengan membludaknya para jamaah, sementara kita tidak bisa tawaf di altar Ka'bah, harus di lantai 3, itu yang menjadi masalah. Kurang lebih sekitar 4,5 kilo. Pernah nggak ibu bapak jalan pas setengah kilo? Ya, paling juga lari kali ya. Kalau jalan masih ada jalan 4,5 kilo tuh nggak pernah. Tapi kalau kita di atas itu sampai 4,5 kilo. Itu yang jadi masalah ya. Ya karena itu siasati kalau kita ingin tahiyatul masjid ataupun dengan kata di sana itu tawaf, ya kita siasati datangnya pas orang tidak membeludak. Bacaannya sama, ya, bacaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bertepatan dengan Hajar Aswad, berhubung kita tidak langsung mencium, kita cukup mengecup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan bi hadika wa tibaan bi sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wal fawza bil jannah. Seterusnya terus. Kedua juga kita ingin dengan subhanallah walhamdulillah. Ketiga juga. Jadi yang bedakan antara tawaf dengan sa'i, kalau di tawaf itu diawali dengan tasbih, tapi kalau di sa'i diawali dengan takbir. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawasila. Itu kalau kita sa'i. Diselingi dengan rabbik fir warham wa taqarrab wa tazawwaj amma ta'lam, sambil ngibrik sedikit. Ya, kecuali perempuan, kalau perempuan enggak usah. Ikut saja, kalau sama suami ikuti suami. Makanya nanti saya pesan Pak Suryana itu pakai kain ihram itu kan ada 4 model. Pertama biasa seperti santri gulung, terus yang kedua seperti santri digulung tapi ujungnya dikeluarkan di sini. Nah di ujungnya itulah yang akan nanti jadi pegangan inas. Ya, buktikan kalau kamu di sini sayang sama istri, di sana lebih sayang lagi, terbukti dengan gandeng terus mau ini gitu ya. Jadi dipegang terus ininya. Dan itu sudah saya laksanakan. Sayangnya waktu itu saya laksanakan beserta Pak Dandim Probolinggo, yaitu Pak Kolonel Taufik Bisrenda, ya sekarang sudah pensiun di dekat kampus. Nah, saya berempat dengan ibunya, dengan istrinya, dengan saya digandeng dipegang terus istrinya. Kalau dia tidak mau. Tapi kalau bisa sama saya, nanti dia tidak bisa mengikuti tadi itu doanya. Dan bapak-bapak, baik umroh ataupun haji, itu orang-orang Indonesia biasanya itu sangat lekat dengan doa. Tidak ada yang orang santai begini, tidak ada. Jalan itu pasti diiringi dengan doa. Kecuali orang-orang luar sana, ya orang-orang luar negeri, ya orang Bangladesh, orang mana Afrika yang sebelah sana dekat, bukan Maroko ya. Kalau Maroko hampir sama dengan kita, suaranya di apa namanya di keraskan suaranya. Mereka sama seperti kita menggunakan sabda Rasulullah ketika ditanya ayul haji afdal ya Rasulullah, haji yang bagaimana yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-hajj was-sajj. Haji yang paling afdal yaitu haji yang talbiyahnya, doanya dikeraskan. Jadi lebaiknya itu lebaik Allahumma lebaik, lebaik Allahumma lebaik, itu lebaik la syarika laka lebaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang bagus. Bagaimana yang lebaik Allahumma lebaik, lebaik la
syarika labbaik. Ini boleh juga, tapi kurang bagus. Jadi al-aj birokil saut, tinggi suaranya. Kalau terlalu capek, ganti dengan yang lain. Tapi suaranya tinggi juga. Kan di kita orang Sunda paling banyak sekali lagamnya ya. Satu selawat aja kadang-kadang lagamnya beda-beda. Ya, lagamnya beda-beda. Talbiyah juga lagamnya beda-beda. Sudah ngantuk mungkin ya. Jadi kalau nanti dari Jeddah sampai ke Mekah itu kurang lebih 75 kilo, ya mungkin durasinya sekitar 2 jam. Ya. Biasanya itu karena kita lelah dari kabar terbang, baru 10 menit sudah lulus, ngantuk biasanya. Nggak apa-apa, ganti dengan lagam yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayo yang pengen umroh, pengen haji, baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang di dalam kedengaran kan ya suara saya? Ungkapan labbaik itu kita ketika berada di sulbi orang tua kita, berada di rahim ibu kita, itu mendengar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia, falamma nada Ibrahim bil haji labbal kulku. Ketika Nabi Ibrahim mengundang untuk melakukan haji, undangannya itu kurang lebih kalimatnya ayuhan nas hajju, ayuhan nas hajju. Sebelum melaksanakan, Nabi Ibrahim agak sedikit bukannya protes, tapi tawadu, menunjukkan ketidakmampuannya. Ya Allah, suara saya tidak akan sampai ke makhluk-makhluk yang jauh dari jazirah Arab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tugasmu manggil, kewajibanku untuk menyampaikan kepada umat manusia. Akhirnya beliau naik ke sebuah bukit yang dikenal dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais dulu ada, waktu tahun 96 masih ada sisa-sisa Jabal Qubais, sebab istana raja itu belum semuanya dibangun. Nah sekarang sudah tidak ada, sekarang mah seluruhnya jadi istana raja yang itu Jabal Qubais. Nah pada saat ayuhan nas hajju, semua ruh di sulbi orang tuanya, bapaknya, di rahim ibunya itu mendengar, menjawab. Ada yang menjawab labbaik, labbaik ya Allah, labbaik. Ada yang diam saja, ada yang tanda tanya, itu suara apa itu? Itu kok orang pada keluar, ada apa itu? Ya, karena mereka itu baru tanda tanya, ada apa itu? Ada apa itu? Nah ini tergantung waktu pada saat itu, berapa kali dan bagaimana sikap kita ketika mendengar undangan Nabi Ibrahim. Saya berseloroh pada teman-teman saya, piling saya 6 kali menjawab labbaik, 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 labbaik ya Allah, labbaik 6 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya baru 6 kali ke Mekah, meskipun hajinya 3 kali, umrohnya 3 kali. Tapi secara
secara apa feeling. Silakan Ibu mau duduk di inilah utamanya silaturahmi spiritual walimatus safar di umroh. Saya pernah ditugaskan oleh kepala kantor dulu, Pak Judin harus mewakili saya kemana? Ke Bali. Jauh kan Bali, jauh. Gak pernah terpikir ngundang tetangga, tolong lu akan saya, tolong baca hadiah, tolong tahlil ya, saya ke Bali. Nggak ada. Tapi kalau ini, ya memang harus begitu, harus ada nuansa spiritual semacam itu. Dan nanti Pak Suryana, berhubung Mekah itu baru, Madinah itu baru, jangan rasa saya mah bersama LB1 udah kemana-mana, katanya udah pengalaman. Jangan pernah bilang begitu. Sebab di sana beda. Kita disunahkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka khairu hadal bilad wa khairu ahliha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau kebaikan negeri ini, kebaikan penduduk ini, dan kebaikan apa-apa yang ada di negeri ini. Ya. Jadi ketemu umpamanya ada orang di Mekah gini, ada orang di Mekah, jangan kaget. Ya, biarkan saja. Sebab ketika para makhluk Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Paman labba talbiyatan wahidatan hajja hajjatan wahidatan." Siapa orang yang menjawab talbiyah itu dengan satu kali, dia akan melaksanakan haji nanti satu kali. Wa man labba hajjatain, dia akan melaksanakan haji 2 kali, dan seterusnya. Dan itu yang menjawab bukan hanya manusia, seluruh makhluk Tuhan menjawab, seluruh makhluk hayawanat menjawab. Dan mereka juga makhluk Allah ingin bertemu dengan Allah di sana. Tumbuh-tumbuhan juga menjawab. Makanya jangan aneh kalau di Mekah ada semangka gede-gede. Ya, kalau di Mekah ada, maaf, jengkol. Ada di sana Pak Sur. Jangan khawatir. Kalau di sini hobi makan pete, makan jengkol, jangan khawatir, di sana ada. Ya. Ini terjemahan saya itu. Sebab waktu itu yang menjawab seluruh makhluk manusia. Makanya seluruh makhluk manusia menjawab, mengucapkan talbiyah. Begitu juga binatang-binatang. Jadi kalau ada binatang ketemu di Mekah yang aneh gitulah, ya kita gauli dia dengan baik, tapi jangan makanya dilarang di sana kan. Ya, termasuk larangan-larangan waktu ihram itu dilarang kita membunuh binatang. Apalagi yang namanya merpati. Ya, kalau ada bahasa, waduh, si neng eta mah jinak-jinak merpati. Nah, buktikan di sana. Ternyata merpati, apalagi yang namanya merpati di Nabawi itunya, Masya Allah, kita lewat ini di kaki kita ini. Tapi begitu kita tangkap, biur. Nah, itulah jinak-jinak merpati. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ya. Jadi pada saat kita berada di Mekah yang baru itu, kita harus disunahkan untuk membaca doa semacam tadi. Kembali kepada tadi, awal kita masuk, maka kita baca doa untuk tawaf. Begitu selesai tawaf, kita baca doa. Kemana? Kita menuju makom Ibrahim. Jangan bayangkan makom itu adalah makbaroh. Makom itu adalah makanul qiyam, tempatnya berdiri Nabi Ibrahim pada saat itu. Ngapain Nabi Ibrahim? Itu ketika merenovasi Ka'bah. Dan ketika selesai merenovasi Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan ayat itu.
setelah engkau rapi membangun Ka'bah ini, panggillah manusia untuk melaksanakan haji ke sini. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Perlihatkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Itulah ya pertama kali yang mengundang melaksanakan haji bagi umat manusia adalah Nabi Ibrahim. Ayat inilah yang membuat saya bisa pergi umroh 3 kali, bisa pergi haji 3 kali, dan semuanya itu majanan, gratis. Kok bisa gratis? Yaitu saya dikasih ijazah oleh uang saya, karena beliau itu di Jawa Timur, adik saya. Ya, ketika beliau cerita tentang haji, saya sangat kagum. Dia tanya, sampean Arab apa mas? Begitu Pak Di, saya jawab ya. Ya wis, wacana ini, baca ini. Ternyata saya disuruh sholat hajat 2 rakaat, terus setelah sholat hajat 2 rakaat, hadiah pada Rasul, hadiah kepada yang man ajazani, terus baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Nah, pada saat mengucapkan wa arina manasikana, fokuskan hati kita, perlihatkan ya Allah manasik. Fokuskan seperti engkau membayangkan yang-yangmu, kalau bahasa sana itu ya. Seperti engkau membayangkan abogohmu. Apa yang kamu bayangkan? Kamu sang alisnya yang berbaris seperti susunan semut hitam namanya. Atau kamu membayangkan apa? Kupingnya yang bagikan daun kebaya. Atau kamu membayangkan apa? Janggutnya. Atau kamu membayangkan lesung pipitnya kalau dia punya lesung. Atau kamu membayangkan lenggok-lenggoknya yang bagaikan berjalannya awan. Awan kalau berjalan kan nggak kelihatan, sepertinya diam, tapi berjalan. Siri kasairi suhu belataanni wala tata'ajuli, kata orang Arab. Ya, wahai gadis-gadis manja, berjalanlah engkau seperti berjalannya awan. Tidak kelihatan bergerak, tapi dia pasti. Nah itu gadis soleha. Tapi kalau gadis soleha beda lagi berjalan belakang. Itu bukan gajah Arab, itu gadis soleha namanya. Toleha bukan soleha. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca pada saat kita berada di makom Ibrahim? Kita baca doa. Terutama setelah kita minum air jam. Air jam-jam. Syukur, ajak Pak Suruh ibunya. Bareng-bareng nanti baca doa. Bareng-bareng sama Bu Imas baca doa. Disunatkan, kan ada apa? Kalau bisa minumnya jangan 2 kali sekaligus. Ini umpamanya jam-jam nih. Umpama jam-jam minum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika wa rizqan wasi'an wa a'udzubika min kulli da'in wa saqamin. Ditambahin dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itu doa yang warid dari Rasul itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa a'udzubika min kulli da'in wa saqam. Ditambah lagi dengan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin supaya anak kita cepat-cepat jadi jodoh, dapat jodoh, ya Allah, untuk mengikuti jejak Rasulmu, berikanlah jodoh untuk anak saya, laki-laki yang soleh. Atau kalau Pak Sur ingin menyandung lagi, jangan didengarkan suaranya, pelan-pelan. Ya Allah, untuk mengembangkan usaha saya ini, tidak ada salahnya kalau saya punya dapur lagi. Umpama, ya umpama.
Kalau ditegarkan nanti sama Bu Imas malah digigit kupingnya nanti. Nah, rata-rata kan maaf aja, rata-rata laki-laki di sini Bu, Ibu jangan cemberut dulu Bu. Rata-rata laki-laki di sini mah istiqomah semuanya. Oh, yang ngomong nih istiqomah banget. Dari dulu, dari sebelum ditinggalkan oleh almarhumah, ya tahun 2018 saya ditinggalkan. Dari awal 80 sampai 2018 itu istiqomah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri mau diimah. Diimah mah takut mah. Kalau di luar majikannya gitu ya. Tapi kewani mau jadi alam Bu Imas alam Pak Suryana mah ngikutin jejak gurunya. Istiqomah. Ya, jadi di situ kita baca doa. Apa itu antara lain doanya? Nah, doanya tadi kita baca apa? Baca habis minum air jam-jam. Nah, saat itu kalau kita mau berdoa di mana di dekat, kalau udah dekat makam Ibrahim susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Kalau di dekat makam Ibrahim nggak mungkin. Penuh. Tapi ada juga yang nekat. Jadi umpamanya yang makam Ibrahim, ya sholat di sini. Allah. Baru ruku, atau di belakang sudah ada orang yang lewat. Ditabrak, orang sedang ruku ya, jatuh. Tapi dia penasaran, masih bangun lagi. Terus begitu udah sujud, datang lagi. Maklum orang-orang sana kan jangkung ya, jangkung badan. Ya badan kita mah berapa sih paling seperti saya 60 kilo, mungkin ada yang 55 kilo. Jadi begitu kesenggol ya langsung masih penasaran. Akhirnya begitu rakaat kedua masih mengalami gitu, akhirnya timbul marahnya. Ngeliuk. Lihat orang Arab. Goblok sial. Kerawangnya keluar. Jadi begitu dilihat, orang Arab. Ngerti kan? Goblok sial. Mending yang panjang lagi. Goblok sial. Nah, gara-gara itu akhirnya dia pundung, nggak mau sholat lagi udah, nggak mau sholat lagi. Terus ya, itu juga saya ini asal-asalan saja, pikirannya sudah dibalut dengan emosi. Nah, begitu dia keluar, harusnya belok ke kiri. Tapi kenapa perasaannya harus belok ke kanan? Kenapa harus belok ke kanan? Akhirnya kan semakin jauh dengan maktabnya, dengan hotelnya semakin jauh. Akhirnya begitu, ditanya, tepatan ya postur kita makan ketahuan, oh ini orang Indonesia ya. Kamu ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Sulaimania. Loh, Bapak sebelah sana, ini mah Mispalah. Nah, ini ke sana pergi. Nah, begitu sampai di Mispalah, sampai di Sulaimania, padahal harusnya ke yang satunya lagi, malah dia belok ke Ajian, salah lagi. Nah, akhirnya dia sudah termenung, sudah nggak bisa pulang. Udahlah pulang lagi sampai di sana dia tercenung. Kenapa Bapak tercenung? Saya sudah 2 kali pulang ke maktab nggak bisa, pulang ke hotel nggak bisa. Ternyata saya salah jalan. Orang tersebut, silakan Ibu, enggak. Silakan. Terima kasih Ibu sudah silaturahmi ke keluarga Pak Suryana. Orang yang melihatnya itu akhirnya tahu, solusinya tahu. Sudah sekarang Bapak sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, nanti setelah itu baru pulang. Karena begitu sholat sunat 2 rakaat, plong,
Jangan kemana dia harus jalan udah ketahuan. Udah ketahuan. Nah itu ya. Jadi kalau di sana itu jangan saucap-ucap ya, sembarang ucapan, dan ucapan itu akan menjadi akibat kepada kita. Jangan sembarang ucap, jangan sembarang melihat ya, jangan sembarang lihat. Tapi kalau kita ikhlas tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, insya Allah kita akan mendapat khairul hadal bilad akan kita temui, khairul mafiha akan kita temui. Beda kalau Pak Surya insya Allah karena bersama-sama keluarga ya, bersama ibu apalagi sebagai ladang amal soleh itu ya, sebagai ladang amal soleh sama istri itu tidak akan seperti orang yang berangkat sendiri. Seperti saya punya teman sendiri berangkat haji, karena dia sendiri akhirnya kapan dia berangkat, kapan dia ihram terserah dia. Nah suatu saat dia melihat ada seorang wanita Arab, sepertinya wanita tersebut tertarik kepada dia. Biasa kan Bu, bapak-bapak suka GR gitu ya, suka GR. Nah karena dia merasa si ibu itu tertarik sama dia, akhirnya ketika sama-sama ke pertokoan, masuk ke sebuah pertokoan, si ibu masuk ke pertokoan, dia juga masuk ke pertokoan, terus belanja, dan ketepatan penjaganya ada orang Indonesia. Posturnya orang Indonesia ditanya, Jang, mana di mana? Langsung ngerti, dia bilang, abdi di Tasik. Lamun bayar kasirnya, iya ke kasir. Di jalan kasirnya ya. Lamun ibu eta nu pakai bodas, tiung bodas, mayar ulangeun dibayar ke bapak katanya. Akhirnya sepakat sama si ujang tadi itu. Nah begitu selesai, ketika ibu-ibu mau bayar, dilarang, udah ada yang bayar tadi. Itu bapak-bapak yang itu. Nah bapak-bapak yang itu. Perempuan mana yang tidak senang kalau ditraktir ya? Akhirnya kan dia tanya, nah ketemu sama bapak itu, maka syukuran ya Syekh ya, dengan suara yang agak Melayu dan syukuran ya Syekh. Laki-laki mana yang tidak senang mendengar aroma atau mendengar suara yang begitu merdu? Ya dia tidak menjawab, cuma membalasnya dengan kedipan mata. Ya dengan kedipan mata ya. Terus setelah itu selesailah, cuman itu aja, cuman itu bahwa dia senang sama ibu-ibu itu, dan ternyata ibu itu senang sehingga berganti mengas pulang. Setelah pulang Isya udah selesai, terus tidur kan di sana mabuk, jam 2 juga sudah pada bangun kan ya, jam 2 sudah pada bangun. Akhirnya yang lain pada bangun, Pak mudah ya, yang lain sudah pada ke air, ambil wudhu dan lain sebagainya. Ternyata orang itu kok nggak bangun-bangun. Pak, ayo kok bangun-bangun. Mata kok sepet gini mata ya, rapat mata saya. Nah, itu temannya itu akhirnya tanggap. Wah, mau salah ya. Ayah no di tempo tadi ya, mau salah. Hanya udah kita keharum, nanti wudhu di sana pakai air jam-jam. Kan gaya ya orang Indonesia kadang-kadang belaga, wudhu pakai air jam-jam itu. Wudhunya pakai air jam-jam, airnya dari sana. Ya ternyata dia rasa bersalah, ya. Terus wudhu di masjid, terus akhirnya sembuh. Nah ini, jadi baik perbuatan, perkataan, penglihatan itu jangan sembarang asal-asal saja. Ya. Nanti akan berakibat kepada kita. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ya singkat cerita, Pak Suryana dan keluarga itu insya Allah sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Seandainya nih mungkin Ibu Mariati ya kurang tenaga ya, di sana jangan malu-malu ya, jangan malu-malu untuk menggunakan kursi roda yang disediakan oleh travel, oleh maktab ataupun juga oleh Masjidil Haram. Jadi itu tidak bayar ya, biasanya kita mengganti iqomah saja, ID card kita dari hotel mana kita kasihkan, insya Allah akan dikasih. Dan manfaatnya biasanya kalau kita mendorong seseorang ya, di belakang kita juga akan ada yang mengikuti, insya Allah
semua khairu hadal bilad akan berbuat baik kepada kita, semuanya akan membantu kita. Nah, setelah selesai sa'i, jangan lupa kita halul, dan setelah itu baru kita menggunakan pakaian yang bebas seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya kurang bijaksana kalau sampai menjelang asar ini kita belum selesai ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini kita selesai dan kita doa bersama-sama dan kita membaca selawat bareng-bareng dengan harapan mungkin selawat ini untuk orang tua kita, mungkin selawat ini untuk guru-guru kita, untuk orang tua yang pernah membimbing kita, baik orang tua kandung ataupun orang tua asuh yang pernah berbakti kepada kita, berjasa kepada kita. Sebab selawat ini adalah selawat yang memberi gembira kepada kita semuanya. Selawat adalah segala-galanya bagi kita. Bahkan orang yang termasuk tarkus sholah juga tertolong dengan salat. Cuma tertolongnya itu kapan? Ya. Banyak kisah-kisah yang semacam itu. Mari kita sama-sama membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi wadaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadiniyah wa kulli salihulatil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu al-Fatihah. Ilahil karim al-karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadina wa wafiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim wa najina min qawmi sholimin wa hifna bisolihin wa tawafana bisolihin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna wa iyyahum min ulama'il amilin la ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afaf wal ghina natijatan min sholatina natijatan min umratina natijatan min ibadina wa ahlina. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal aish arghadahu wa min umur as'adah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tajudin Nur selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang yang telah memberikan kajiannya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, kita musafaha dulu ya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak kami mohon untuk berdiri untuk musafaha dulu. Dari Bapak dan Ibu Suryana akan
akan berkeliling meminta doa restu dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Di tempat aja Bu, Bapak di tempat aja, nanti Bapak dan Ibu yang akan berkeliling. Pak Habib. Menyeru panggilanmu
indah